Halo guys, kembali lagi di Balad Studio. Di video kali ini, saya akan menjelaskan alur cerita dari sebuah drama Korea yang berjudul Squid Game. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan notifikasi mengenai video-video terbaru dari Balad Studio. Squid Game adalah sebuah game survival dengan hadiah 45,6 miliar won bagi peserta yang berhasil bertahan hingga akhir. Tentunya ratusan orang yang terlilit hutang selangit tergiur dengan hadiah tersebut dan ikut serta tanpa pikir panjang. Namun di balik hadiah yang fantastis, ternyata mereka harus bertaruh nyawa di dalam game tersebut. Gi-hun adalah seorang duda dengan penghasilan yang tak menentu. Dia pun sering membebani nyokapnya yang sudah tua. Hal itu pun yang membuat istrinya minta cerai dan menikah dengan yang lebih mapan, karena dia gak tega kalau putri mereka harus hidup susah. Ji-hun diingatkan nyokapnya untuk ngajak putrinya makan malam karena hari ini ulang tahunnya. Nyokapnya ngasih duit tambahan dan langsung pergi kerja. Dirasa duitnya masih kurang, Ji-hun mengambil ATM nyokapnya dan pergi ke tempat judi pacuan kuda untuk dapat duit lebih banyak. Ji-hun berkali-kali kalah dalam taruhan. Namun di taruhan terakhir, Ji-hun untung besar. Dia pun sumringah dan langsung menelpon putrinya sambil ngudud. Tiba-tiba rentenir dan bodyguardnya datang tuh buat nagih hutang Ji-hun yang udah lama jatuh tempo. Karena Ji-hun udah terlanjur buat janji sama putrinya, dia pun berusaha kabur dari rentenir tersebut. Pada akhirnya Ji-hun tetap saja tertangkap dan meminta tambahan waktu sambil mencicil dengan uang hasil taruhan tadi. Tapi sialnya uang tadi lenyap tak bersisa. Ternyata cewek yang ditabrak Ji-hun saat kabur tadi adalah seorang copet. Karena gak bisa bayar utang, Ji-hun dipaksa menyetujui kontrak perjanjian, di mana Ji-hun harus menyerahkan organ tubuhnya jika tetap gak bisa bayar utangnya. Ji-hun sangat frustasi karena gak bisa memberikan makanan dan kado istimewa kepada putrinya. Ditambah lagi putrinya akan pindah ke Amerika. Di saat hendak pulang, Ji-hun bertemu seorang pria misterius yang mengetahui seluruh hutang piutang Ji-hun serta riwayat hidupnya. Lalu mengajak Ji-hun untuk mengikuti sebuah game dengan hadiah yang sangat besar. Setelah mempertimbangkannya, Ji-hun akhirnya memutuskan untuk ikut game tersebut. Ji-hun dan peserta lainnya dijemput menggunakan mobil, kemudian dibius, lalu dibawa ke tempat game itu diadakan. Ketika Ji-hun sadar, ia kaget karena sudah berada di sebuah gedung yang dipenuhi oleh ratusan peserta lainnya. Diketahui game ini dikelola oleh orang misterius yang bertopeng hitam, sedangkan anak buahnya berseragam merah. Mereka sangat merahasiakan identitasnya dari para peserta. Di sana Ji-hun bertemu beberapa peserta lain. Di antaranya adalah Sang-woo, teman masa kecilnya Ji-hun, Il-nam, kakek-kakek yang berpenyakitan, Ali, seorang pekerja asing, Dok-su, seorang gangster, seorang pertemuan bernama Miryong, dan gadis pembelot dari Korea Utara bernama Si-byok. Ternyata Si-byok ini adalah gadis yang mencopet Ji-hun di tempat judi pacuan kuda tadi. Tentu Ji-hun sangat marah ketika bertemu dengannya. Belum sempat memberi pelajaran, tiba-tiba panitia yang berseragam merah datang. Panitia menjelaskan bahwa peserta akan memainkan total 6 game. Siapapun yang bisa melewatinya akan mendapatkan hadiah yang jumlahnya akan terus bertambah setiap kali ada peserta yang tereliminasi. Adapun beberapa aturan yang harus disetujui oleh para peserta. Pertama, peserta tak boleh berhenti di tengah game. Kedua, peserta yang menolak bermain akan langsung dieliminasi. Dan yang terakhir, game bisa dihentikan jika mayoritas peserta setuju. Setelah para peserta menyetujuinya, game pertama pun segera dimulai. Game yang pertama ini bernama Lampu Merah, Lampu Hijau. Game ini merupakan permainan jadul dari Korea Selatan. Di arena terdapat sebuah robot besar di dekat garis finish sebagai penjaga. Ketika si robot berkata lampu hijau, peserta dapat bergerak secepat mungkin menuju garis finish sebelum waktunya habis. Tapi ketika robot berkata lampu merah, peserta tak boleh bergerak sedikit pun. Jika seseorang ketahuan bergerak oleh si robot, dia akan langsung dieliminasi.
Awalnya game ini memang terdengar biasa saja, tapi kenyataannya mereka sedang bertaruh nyawa di game ini. Karena peserta yang dieliminasi di sini artinya dia ditembak hingga mati. Gila, serem banget ini game. Sekarang suasananya berubah menjadi menyeramkan. Peserta yang panik dan hendak keluar dari arena ketika lampu merah langsung ditembak satu persatu tanpa terkecuali. Ketika peserta lain masih syok dan membantu melihat mayat-mayat tergeletak di depan mereka, kakek Ilna malah enjoy melanjutkan permainan. Gila, emang epik banget nih kakek-kakek. Akhirnya Ji-hoon dan peserta lain yang masih bertahan tak punya pilihan selain melanjutkan game ini sebelum kehabisan waktu. Korban masih saja terus berjatuhan, tapi secara perlahan satu demi satu dari mereka berhasil mencapai garis finish. Ji-hoon yang sempat tertinggal mencoba berlari secepat mungkin di detik-detik terakhir, tapi dia malah terpeleset dan hampir tereliminasi. Untungnya Ali yang tepat di belakang Ji-hoon bisa menarik bajunya, sehingga dia selamat dan berhasil mencapai garis finish. Mereka pun berhak lanjut ke game yang kedua. Peserta kembali berkumpul di kamar mereka. Jumlah mereka yang awalnya 456 orang sekarang hanya tersisa 201 orang saja. Lalu seluruh peserta yang masih ketakutan akhirnya sepakat meminta kepada panitia agar game ini dihentikan. Namun begitu panitia mengumumkan total hadiah yang telah terkumpul mencapai 25 miliar won, para peserta mulai ragu karena akan pulang dengan tangan kosong dan kemudian voting pun dimulai. Dengan selisih hanya satu suara saja, akhirnya panitia memutuskan untuk menghentikan game ini. Dan satu persatu para peserta dipulangkan ke tempat asalnya. Keesokan harinya, Ji-hoon melaporkan sindikat game kematian kepada polisi. Ji-hoon menceritakan seluruh kejadian sejak awal direkrut hingga dipulangkan dengan sangat detail. Namun polisi hanya tertawa mendengarkan cerita Ji-hoon yang tanpa bukti. Lalu Ji-hoon menunjukkan tiket yang ia dapat dari pemuda misterius itu. Namun ketika polisi menghubungi nomor di tiket itu, yang menerimanya ternyata hanya wanita biasa. Ji-hoon pun kemudian diusir dan dianggap gila oleh kepolisian. Seorang polisi bernama Junho tertarik dengan tiket yang diberikan Ji-hoon. Lalu Junho pergi ke kos-kosan kakaknya setelah ibunya menelpon bahwa kakaknya sudah lama tak ada kabar, bahkan tak bisa dihubungi sama sekali. Sesampainya di kos-kosan, Junho menemukan tiket yang sama persis dengan yang diserahkan oleh Ji-hoon. Junho pun meminta identitas lengkap Ji-hoon kepada petugas yang menanganinya. Ia mengira bahwa Ji-hoon memiliki petunjuk tentang keadaan kakaknya. Di tempat lain, Ji-hoon kebingungan karena ibunya tak ada di rumah. Ternyata ibunya masuk rumah sakit karena mengidap penyakit diabetes yang cukup parah. Dokter pun menyarankan untuk segera dioperasi. Tapi ibunya memilih untuk pulang karena ia tak sanggup membayar biaya operasi yang begitu mahal. Mendengar hal itu, Ji-hoon pun sedih. Ia kecewa pada dirinya sendiri. Lalu ia nekat meminjam duit ke mantan istrinya, namun yang ia dapat hanyalah hinaan dari suami barunya. Ji-hoon pun marah dan menghajarnya. Hal ini membuat Ji-hoon teringat pada apa yang dikatakan peserta lain yang ingin tetap bermain. Semua yang dikatakannya benar-benar terbukti bahwa dunia ini jauh lebih kejam daripada apa yang terjadi di dalam game. Meskipun telah terbebas dari game kematian, kenyataannya Ji-hoon tetap masih terlilit hutang dan mungkin akan mati di tengah rentenir. Kenyataan pahit yang dialami Ji-hoon dan peserta lain membuat mereka ingin kembali ke arena game itu sekali lagi, demi merubah nasib mereka. Kemudian mereka pergi ke titik penjemputan seperti saat pertama kali. Namun sekarang mereka bisa lebih mempersiapkan diri dan mental mereka. Ternyata diam-diam Junho mengikuti Ji-hoon karena ia yakin akan menemukan petunjuk mengenai kakaknya yang hilang. Junho berhasil menyusup setelah menghajar salah seorang panitia dan menggunakan seragamnya untuk menyamar. Sesampainya di gedung, ternyata peserta yang kembali hanya 187 orang. Dan nampaknya beberapa peserta berhasil menyembunyikan barang-barang kecil yang lolos dari pemeriksaan panitia. Karena ini kali kedua bagi mereka datang ke tempat ini. Namun di saat yang sama, Junho malah kesulitan dalam penyamarannya.
Malam harinya, si Byok yang dibantu Miryong mencoba masuk ke ventilasi udara menggunakan pisau kecil yang telah dipersiapkannya. Si Byok mencoba mengintip ke ruangan panitia. Terlihat panitia sedang sibuk melelehkan gula yang sangat banyak. Keesokan harinya, peserta bersiap-siap untuk game yang kedua. Ketika peserta menuju tempat game yang kedua, Sang Woo bertanya kepada si Byok tentang apa yang dilihatnya tadi malam. Karena bisa jadi game kali ini pun diambil dari permainan jadul Korea Selatan. Jadi mungkin saja apa yang Sebyok lihat ada hubungannya dengan game kedua ini. Karena Sebyok berasal dari Korea Utara dan tak tahu apapun, ia pun menceritakan tentang gula tersebut. Ketika sampai di arena, peserta diminta memilih salah satu gambar. Melihat gambar-gambar tersebut, Sang Woo teringat masa kecilnya, di mana lelehan gula atau gulali akan dicetak menjadi berbagai bentuk-bentuk tersebut. Lalu Sang Woo memilih gambar yang paling mudah, yakni segitiga. Namun Sang Woo tak memberitahu teman-temannya yang lain, dan malah memilih bentuk-bentuk yang sulit. Nampaknya di sini Ji-hoon yang paling sial karena memilih bentuk payung, dan peserta harus membentuk gulali sesuai gambar yang mereka pilih hanya dalam waktu 10 menit saja. Begitu dimulai, peserta yang memilih bentuk segitiga terlihat begitu santai. Sebaliknya, bagi para peserta yang memilih bentuk lainnya sangatlah kesulitan. Mereka yang ceroboh dalam membentuknya satu persatu mulai dieliminasi dan ditembak tepat di kepalanya. Tentu hal itu membuat peserta lain mulai panik, sehingga malah membuat kesalahan yang sama. Di tengah kepanikan itu, Junho yang menyamar mulai dicurigai oleh panitia lain, karena Junho terlihat kebingungan dalam menjalankan tugasnya. Lalu Junho diminta menjelaskan apa yang membuatnya bingung setelah game selesai. Kemudian peserta yang memilih bentuk yang mudah satu persatu berhasil menyelesaikannya dan diminta meninggalkan arena. Begitupun Miryong yang menggunakan korek api untuk memanaskan jarum meskipun memilih bentuk bintang. Di menit-menit akhir, Ji-hoon masih terlihat sangat kesulitan, sampai-sampai keringatnya bercucuran ke gulalinya. Namun berkat keringat itu, Ji-hoon menyadari bahwa cara tercepat untuk membentuknya adalah menggunakan air. Kemudian Ji-hoon menjilati gulalinya. Ilnam dan peserta lain yang melihatnya mulai mengikuti cara yang dilakukan oleh Ji-hoon. Akhirnya Ji-hoon dan peserta lainnya berhasil menyelesaikannya dan meninggalkan arena. Setelah waktu habis, ada seorang peserta yang gagal mencoba melawan panitia. Ia berhasil merebut pistol dari seorang panitia lalu menodongkannya. Melihat hal itu, para panitia langsung menembak peserta lain yang telah gagal agar tak terjadi hal yang serupa. Kemudian peserta tadi menyuruh panitia tersebut untuk melepas topengnya. Begitu melihat wajah panitia yang masih muda, dia tak tega untuk menembaknya dan memilih untuk bunuh diri. Melihat kekacauan itu, si topeng hitam atau frontman langsung menuju arena dan menembak panitia tersebut. Lalu ia mengingatkan kepada panitia lainnya agar tetap merahasiakan identitas mereka sesuai aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, atau mereka akan bernasib sama seperti dia. Dan bersambung. Kira-kira siapa ya orang di balik topeng hitam tadi, dan apa yang akan terjadi kepada Ji-hoon serta peserta lainnya? Jika kalian penasaran, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kelanjutan dari cerita Squid Game ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.